Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu pengemudi, perkenalkan, nama saya Geronimo Was, NIM 14869041520379, LPTK, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, bidang studi PCOK. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SD Negeri 28 Kota Sorong pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan materi teknik dasar Pasembawa dalam permainan bola voli. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Masih kurang semangat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, oke. Semangat ya. Dalam pembelajaran kita harus Semangat. Oke, mulai pembelajaran di pagi hari ini, Pak Guru minta satu orang ketua kelas untuk membawa kita dalam doa supaya pembelajaran ini berjalan dengan baik. Silakan ketua kelas maju ke depan. Semua dipersilakan berdiri. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa membelajar dan menjadikan berdoa. Oke, terima kasih. Semua dipersilakan dulu kembali. Oke, selamat pagi semua. Ya, harus semangat. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Oke. Sebelum masuk pembelajaran, Pak Guru absen terlebih dahulu. Alman, mana? Pak Guru. Ya. Arifin. Hadir Pak Guru. Oke. Rianti. Hadir Pak Guru. Oke. Permenas. Hadir Pak Guru. Sahira. Hadir Pak Guru. Fania. Hadir Pak Guru. Faslan. Hadir Pak Guru. Grilly. Hadir Pak Guru. Irfan. Sakit Pak Guru. Apa, sakit? Sakit. Ya, sakit. Meisye. Hadir Pak Guru. Muhammad Arsad. Hadir Pak Guru. Penina Syafu. Hadir Pak Guru. Petronella. Hadir Pak Guru. Ramadan. Hadir Pak Guru. Ridel. Hadir Pak Guru. Saulus. Hadir Pak Guru. Farhan. Ahirin. Sakit Pak Guru. April. Hadir Pak Guru. Justina. Hadir Pak Guru. Ya, di sini 2 orang sakit, 18-nya masuk. Oke, jadi kita harus jaga kondisi ya, supaya tetap sehat dalam kegiatan pembelajaran. Oke, Pak Guru ajak kita untuk mencintai negara kita, mencintai tanah air kita, negara Indonesia. Pak Guru akan menyanyi bersama-sama dengan kalian salah satu lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, semua dipersilakan berdiri. Sama-sama kita menyanyi ya. Pura-pura, semua yang
Oke, semua dipersilakan dulu. Ya, pentingnya mata pelajaran PJOK atau olahraga bagi kita semua. Kira-kira tujuan dari olahraga itu untuk apa? Siapa yang bisa jawab? Kamu datang ke sekolah sekarang jam PJOK ini. Sekarang mau olahraga, tujuan olahraga untuk apa? Sehat. Ya, kesehatan. Apalagi? Tubuh sehat. Tubuh sehat. Ya, kesehatan, tubuh sehat. Ya. Arifin? Semangat. Untuk apa? Arifin tujuan olahraga untuk apa? Semangat. Apalagi? Kuat. Oke. Itu adalah tujuan dari olahraga. Ya, contohnya Pak Guru, tadi 2 orang tidak masuk karena sakit. Ya, kemungkinan pergi ke sekolah itu tidak sarapan. Kemungkinan juga jarang jarang olahraga. Jadi Pak Guru ajak kita untuk tetap semangat, jaga kesehatan, rajin berolahraga. Oke? Materi pembelajaran hari ini tentang permainan bola besar. Dalam permainan bola besar ada berapa cabang olahraga atau berapa permainan? 3. Ada 3. 1. Hah? Permainan bola voli. Yang kedua basket. Yang ketiga Bola kaki. ya permainan sepak bola atau bahasa sehari-hari di rumah bola kaki. Oke. Materi kita hari ini yaitu permainan bola besar, permainan bola voli. Sudah? Sebelum masuk ke situ Pak Guru ada 2 pertanyaan. Siapa yang tahu apa itu bola voli? Apa itu permainan bola voli? Permainan bola voli adalah permainan yang terdiri dari berapa pemain? 6 pemain di atas lapangan dan saling berhadapan dengan lawan. Tujuannya untuk apa ini? Memukul bola sekeras mungkin mendapatkan poin. Ya, itu pengertian permainan bola voli. Dalam permainan bola voli ada berapa teknik dasar? Hah? Ada berapa dulu? Ada berapa teknik dasar? Jumlahnya Pak Guru tanya ini, ada berapa teknik dasar? Ya, 4. 1 teknik dasar apa? Teknik dasar apa? Blok. Yang kedua, teknik dasar? Smash. Yang ketiga, teknik dasar? Passing saja. Yang keempat, teknik dasar? Ya, teknik dasar servis. Oke, materi praktek kita adalah teknik dasar passing bawah. Ada 2 teknik dasar dalam passing. Passing bawah sama passing atas. Yang di sini yang kita praktik adalah passing bawah. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang teknik dasar passing bawah? Yang kalian ketahui itu apa tentang teknik dasar passing bawah? Coba, siapa yang bisa? Atau contohnya saja, gerakannya seperti apa? Mana siapa yang bisa? Maju saja, tidak usah takut salah. Kita harus rajin, berani maju ke depan supaya untuk hal-hal yang lebih besar itu kita sudah berani. Siapa yang bisa? Teknik dasar passing bawah, hello. Salah satu contoh. Maju. Penina. Apa yang Penina ketahui tentang teknik dasar passing bawah? Maju ke depan. Yang kalian ketahui itu apa? Passing bawah itu contohnya seperti apa saja dulu, gerakannya seperti apa itu yang Pak Guru minta. Silakan. Kaki dibuka sebelah bahu, tangan dirapatkan di dada. Oke, tepuk tangan. Satu lagi. Ya, Ramadan. Oke, bagus. Maju ke depan. Tidak usah takut salah.
Oke, tepuk tangan. Oke, 2 orang sudah habis ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Pernahkah kalian semua melakukan teknik dasar passing bawah? Ya, pernah. Lakukan di mana? Hah? Di sekolah. Di mana lagi? Di rumah. Di mana lagi? Ya, di lapangan. Otomatis di sekolah pasti di lapangan. Di rumah juga pasti di lapangan. Mungkin di kalian punya RT, setiap 17-an ada pertandingan bola voli antar RT, ya kalian ikut juga. Yang sudah pernah main voli mana angkat tangan? Siapa yang sudah pernah main voli? Hah? Kan tadi sudah pernah jawab toh? Sudah jawab tadi toh? Sudah pernah jawab tadi? Sudah pernah melakukan teknik dasar passing bawah, otomatis sudah pernah bermain voli. Karena dalam permainan voli itu ada teknik dasar passing bawah. Siapa? Oke. Sekarang dalam permainan bola voli itu ada jumlah pemain ada 6 orang. Otomatis kita harus apa? Iya, bekerja sama. Kalau tidak bekerja sama otomatis tidak bisa karena 6 orang satu tim. Yang satu harus bekerja sama dengan yang satu supaya untuk bisa bisa menang. Kalau tidak kerja sama otomatis tidak bisa menang. Ini permainan tim. Jadi harus kerja sama dalam tim. Oke, kalau di sekolah kamu kerja sama, ini contoh duduk berkelompok ini kerja sama. Kalau kerja sama sehari-hari di rumah kamu contohnya seperti apa? Kerja sama apa? Membantu ibu. Ya, yang perempuan cuci piring. Tapi tidak mungkin laki-laki cuci piring nih. Ya, laki-laki mengangkat air. Menas, di rumah bikin apa? Membantu bapak dan Ya? Ya? Bekerja. Ya. Siapa lagi? Siapa yang di sini suka bantu orang tua? saya. Ya, harus rajin bantu orang tua. Kalau mata pelajaran olahraga itu semua berbicara tentang kerjasama, kekompakan. Jadi di situ ditanamkan nilai kerjasama. Sudah gotong royong. Jadi di rumah juga kamu harus implementasikan di rumah, bantu orang tua, mungkin bantu cuci piring yang perempuan, yang laki-laki bantu pikul air. Oke? Bisa semua bisa lakukan di rumah? Bisa. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita pada teknik dasar passing bawah. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada teknik dasar passing bawah. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan konsep berbagai aktivitas pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif passing bawah dalam permainan bola voli. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Ya, yang di atas ini kamu dapat, ini pengetahuannya, yang ini adalah keterampilannya. Jadi dapat menerapkan konsep berbagai aktivitas. Ya, berbagai konsep berbagai aktivitas lokomotor. Lokomotor itu apa? Gerak yang gerak apa? Berpindah tempat. Kalau non lokomotor, ya gerak di tempat. Jadi kalau dalam konsep, contohnya passing bawah, bisa diam dan bisa juga bergerak ke kanan, bisa juga bergerak ke kiri. Kalau manipulatif itu gabungan kaki dengan tangan. Ini namanya gerak manipulatif. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam kalian dapat menunjukkan kalian punya kemampuan dalam mempraktikkan. Contohnya passing bawah. Passing bawah ke kanan, ya, ke kanan. Passing bawah ke kiri, ke kiri. Passing bawah di tempat. Oke? Oke. Sebelum masuk di kegiatan inti Pak Guru, jadi kalau ice breaking, apa itu ice breaking? Ya? Ya, biar semangat. Apalagi supaya jangan ngantuk. ya, karena kalau macam
Dulu kalau Bapak Guru jelaskan terus pasti kamu rasa aduh ngantuk pasti ini. Jadi kita ice breaking supaya semangat. Lanjut pelajaran terus. Sekarang tepuk semangat. Masih ada yang ngantuk ini. Masih pagi-pagi sudah ngantuk. Ulang satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang sekarang semangat. Oke, sekarang kalian perhatikan. Video teknik dasar passing bawah. Ini teknik dasar yang benar ya. Ya. Ya, Assalamualaikum kalian mengamati terus silakan tulis hal yang penting. Kali ini kita akan dan belum dimengerti di buku catatan. Boleh tulis. Dalam permainan bola voli. Ada dua hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita berlatih tanpa menggunakan bola. Yang kedua, kita berlatih dengan menggunakan bola. Ya. Ini khusus pembelajaran jarak jauh yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Oke, Ya. kita langsung saja praktikkan yang pertama tanpa bola. Tapi sebelum kita berlatih tanpa bola, kita harus tahu dulu step-step atau cara-cara ketika kita akan melakukan passing bawah bola voli. Ya, Ada beberapa silakan. hal yang perlu kalian perhatikan. Mencermati dan Yang tulis pertama di buku adalah catatan. bagaimana cara memegang tangan. Oke, yang harus kalian lakukan adalah pertama seperti ini, buka tangannya. Kemudian satu sisi di atas, satu sisi di bawah, dirapatkan seperti ini. Posisinya seperti ini. Kemudian dikunci Atas, oleh bawah. ibu jari menempel seperti ini dan didorong ke depan seperti ini. Ya, ulang lagi. Tangannya dibuka seperti ini, kemudian Boleh. satu di atas, satu di bawah disatukan dan ditutup dengan ibu jari dan diluruskan seperti ini. Itu untuk tangan. Sekarang untuk lengannya, terutama sikut. Yang harus kalian perhatikan adalah sikut kalian tidak boleh menekuk seperti ini, harus lurus seperti ini. Bagaimana cara supaya sikut kalian bisa lurus? Dengan fokus pada bahu kalian. Bahu kalian tidak boleh dibuka lebar seperti ini, karena ketika kamu menyatukan tangan seperti ini, maka sikut sulit untuk lurus, bahkan agak renggang. Maka bahu kalian harus dorong ke depan seperti ini, baru sikut kalian akan lurus seperti yang saya praktikkan. Selanjutnya, perkenaan bola. Perkenaan bola itu bola kena ke bagian antara pergelangan tangan dengan sikut, daerah sini ya, yang agak lengkung. Kanan dan kiri dan kanannya sama seperti ini di area ini. Oke, selanjutnya ke stand atau posisi berdiri. Permainan bola voli sama halnya dengan permainan basket. Ada posisi sikap berdiri atau stand. Ya, kalau dalam voli, ketika kalian berdiri, anggap saja ini selebar bahu, maka harus agak digeser lebih lebar lagi. Contohnya misalkan saya ambil ke sisi sebelah kanan, tarik selebar ini melebihi lebar bahu. Kemudian posisi berdiri juga tidak harus tegak seperti ini, tapi harus diturunkan melakukan posisi squat seperti ini. Oke, kita ulang ini pelan-pelan. Posisi stand, buka kakinya ke kanan, lebar seperti ini, kemudian turunkan posisi squat dan tangan disatukan seperti yang tadi kita pelajari seperti ini. Oke, kita praktikkan gerakan tanpa bola terlebih dahulu. Siap ya? Ketika saya bilang step kanan, maka lakukan step ke sebelah kanan, buka kakinya, satukan tangannya, luruskan seperti ini, pandangan fokus ke depan. Oke, siap. Kita ulang. Step kanan, 1, 2, 3, agak diayun. Step kanan, 1, 2, 3, agak diayun. Sekarang untuk kiri. Step kiri, 1, 2, agak diayun lagi. 1, 2, agak diayun. Kita lakukan gerakan lebih cepat, tanpa komando. Kalian bisa ikuti saya. Ya, seperti ini. Kanan, kiri, kanan, kiri. Itu yang harus kalian lakukan. Sekarang bagaimana caranya kalau misalkan bolanya agak di depan? Berarti kita harus melangkah ke depan. Contoh, sekarang serong atau depan sebelah kanan. Kaki kanan maju, ditekuk seperti ini, satukan tangan, angkat. Ulang lagi. Bola di depan, kanan maju, angkat seperti ini.
Kanan ke kiri, kiri, kiri. Oke, relax lagi seperti ini. Kita coba gabungkan kanan, kiri, depan, kanan, depan, kiri. Kanan, kiri, serong depan kanan, serong depan kiri. Ya. Lakukan latihan seperti itu sampai betul-betul kalian merasa leluasa melakukannya atau enjoy melakukannya. Ya. Ini gerakan tanpa bola. Oke, sekarang kita lakukan pergerakan dengan menggunakan bola. Oke, di sini saya sudah memegang bola voli. Kalian di rumah bisa menggunakan bola voli, bisa menggunakan bola plastik, bisa balon, ataupun bola yang kalian buat sendiri dengan cara modifikasi bahan-bahan yang ada di rumah. Untuk pembuatannya nanti akan saya share pada video berikutnya. Sekarang kita mencoba menggunakan bola voli terlebih dahulu. Ini bola asli. Gerakannya bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan dengan saudara, bisa juga dengan dinding. Yang akan saya contohkan adalah gerakan yang dilakukan dengan diri sendiri. Buang kakinya selebar bahu, kemudian pegang bolanya, diangkat ke atas, sini, tangkap. Ya, 1, 2, tangkap. 1, 2, tangkap. Ini di tempat. Sekarang kita coba gerakan bolanya agak mengarah ke kanan kiri. Maju, tangkap. Oke. Balik lagi ke tempat semula. Maju, tangkap. Oke. Kanan, tangkap. Oke, good. Kiri, pasti tangkap. Oke. Itu gerakan atau latihan yang bisa kalian lakukan di rumah masing-masing dengan tanpa bola ataupun dengan menggunakan bola. Ingat, untuk bola jika kalian tidak punya, kalian bisa memodifikasinya sendiri, dan tutorial atau cara-caranya akan saya share pada video berikutnya. So, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen yang positif terhadap channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bisa mengerti. Itu cara passing bawah dengan benar. Yang tadi ada yang tanpa bola dengan yang ada bola. Contohnya. Sudah, ini dengan bola. Kalau tanpa bola itu berarti tidak ada bola. Posisinya seperti ini. 1, 2. Ingat, kedua ibu jari itu sejajar. Ini posisi passing bawah. Sudah? Tangan kanan, contoh ini ya, tangan kanan ditempelkan di atas tangan kiri. Dirapatkan sehingga posisi bentuknya kedua ibu jari sejajar. Ini posisi passing bawah. Coba semua sama-sama bikin di situ. Di tempat. Lurus, tangan lurus. Ya, jadi bukan begini ya, salah. Harus begini. Oke? Ini posisi passingnya seperti ini nih. Diayun. Diayun bersamaan dengan kaki juga. Kaki ditekuk, ayun bersamaan dengan kaki, ini angkat bersamaan. Jadi bukan berdiri tegak, nanti tangan tadi yang main tidak ya, harus bersamaan dengan kaki. Oke, itu teknik dasar passing bawah dengan benar. Sekarang kesalahan-kesalahan saat melakukan passing bawah. Silakan kalian perhatikan video ini. Ya, kesalahan passing bawah. Baik, untuk kali ini kita akan masuk kepada materi di mana pada kali ini kita bukan membahas bagaimana cara melakukan passing yang benar, kita bukan melakukan bagaimana cara servis ball, akan tetapi kita mencari suatu solusi daripada permasalahan gerakan teknik dalam permainan bola voli. Apa saja itu kesalahannya? Teknik apa saja yang akan kita bahas pada kali ini? Yaitu salah satunya adalah teknik dalam melakukan gerakan passing. Oke, pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata istilah passing, apalagi dalam menggunakan passing bawah. Dalam permainan bola voli, apabila kalian tidak melakukan passing bawah dengan baik dan benar, tidak akan bisa bermain bola voli dengan baik. Dasar daripada permainan bola voli adalah passing bawah dan juga servis. Apabila keduanya putus
menguasai dengan baik, pastinya kamu akan bisa melakukan kegiatan aktivitas permainan bola voli dengan cara sederhana. Dasarnya seperti itu. Tapi seringkali kita melakukan kesalahan dalam melakukan passing bawah. Apa saja kesalahannya? Kesalahannya Boleh. dapat terlihat pada tayangan. Nah tadi passing dengan benar. Sekarang kesalahan dalam melakukan passing bawah. Itu lihat posisi tangan dengan posisi badan. Itu salah atau benar? Salah. Ya, ini kesalahan-kesalahan saat melakukan passing bawah. Setelah kamu menyaksikan pada tayangan tersebut, kamu dapat bisa melihat apa saja kesalahan gerakan dalam melakukan passing bawah. Yang paling dominan saya lakukan adalah bagaimana posisi tangan itu pada saat perkenaan bola dengan tangan itu adalah menguntit. Itu yang pertama. Kemudian posisi badan pada saat mengambil atau mengoperasi bola adalah posisinya berdiri, tidak jongkok, ya, tidak posisinya jongkok. Itulah yang salah dalam melakukan gerakan ini. Sebenarnya apabila kamu melakukan teknik passing itu, posisi tangan yang baik itu dengan benar, maka niscaya tangan kamu tidak akan sakit, niscaya tangan kamu tidak akan merah. Ya, bagaimana caranya? Itulah yang akan kita cari solusinya. Salah satu solusi yang akan kita berikan adalah bagaimana kita melakukan Kesalahan passing bawah dengan menggunakan gerakan. Tapi sebelum itu, kalian harus memahami dulu bagaimana gerak passing bawah yang benar itu. Perkenaan bola pada saat melakukan passing bawah itu adalah di sini, bukan di sini, melainkan di sini. Kenapa di sini? Karena pada lengan tangan kamu ini, di sini adalah posisinya adalah tulang keras. Jadi apabila bola kena kepada tanganmu atau pergelangan lengan tanganmu, maka bola itu akan bisa kamu arahkan dengan baik. Akan tetapi pada saat kamu melakukan passing, kamu kempit seperti ini, maka bola itu tidak akan terkontrol lagi. Untuk lebih lengkapnya, silakan di. Ya, jadi untuk kesalahan-kesalahan tadi itu. Ini nih, perkenaan bola tidak sempurna, tidak di atas pergelangan tangan. Di lipatan sini bola kena, sudah? Ini perkenaan yang tidak sempurna. Perkenaan bola yang baik adalah di atas pergelangan tangan, tidak digenggam sini. Jadi perkenaan bola tidak digenggam sini, tidak digenggam, tidak. Kalau digenggam otomatis bola lari tidak sempurna. Di atas pergelangan tangan, tulang yang paling kuat. Tidak juga di lipatan sini, tidak ya? Ini kesalahan. Kesalahan yang pertama, bola perkenaannya atau jatuhnya digenggam terus di atas pergelangan lipatan ini. Yang benar adalah di atas pergelangan tangan. Ini area perkenaan bola yang tepat. Jadi kesalahan tadi 1, 2. Ini kesalahan ya. Pada tayangan. Ya. Passing yang akurat dan konsisten, Anda harus Ya. Yang tadi kesalahan-kesalahan ini solusinya seperti ini. posisi badan, yang kedua Badan adalah condong. posisi tangan, terus yang ketiga adalah gerak kaki. Yang pertama adalah posisi badan Anda harus benar. Posisi badan yang benar adalah posisi kuda-kuda seperti ini. Jangan berdiri, jangan jongkok. Jadi kuda-kuda, tumpuan kaki di tumpuan badan di belakang di sini. Di sini tetap leluasa, sini kuat. Terus posisi lututnya, Ya, lutut ditekuk. posisi kakinya lebih lebar dari bahu. Terus posisi tangannya di depan lutut seperti ini, membuka seperti ini. Yang kedua adalah tangan. Posisi tangan Anda harus seperti ini. Jadi permukaannya tetap rata dan jempolnya tegak lurus. Seperti ini. Yang ketiga adalah gerak kaki. Ya, langkah kaki juga kita harus perhatikan. Dan beberapa Ada langkah. posisi tangan, Yang pertama adalah badan. Sekarang ini langkah kaki. seperti awal seperti tadi. Terus satu langkah ke kiri. Yang maju adalah kaki kiri. Terus kalau kanan yang maju adalah kaki kanan. Yang kedua adalah beberapa langkah atau
jaraknya agak jauh dari posisi kita, karena posisi tetap seperti ini. Terus perhatikan kakinya. Untuk sekarang, silakan kamu praktekkan kegiatan itu secara kelompok. Dan kemudian, di akhir tayangan ini nanti akan ada tugas mandiri kepada kamu. Oke, semua sudah bisa lihat tadi? Ya, tadi ada teknik dasar passing bawah dengan benar, gerakannya benar, dan kesalahan-kesalahan saat melakukan passing bawah. Oke, sekarang Pak Guru akan bagi kelompok. Nanti dalam kelompok itu kamu menentukan masalah. Jadi masalah itu apa? Masalah itu apa yang tadi? Tadi itu permasalahan apa? Hah? Model pembelajaran kita problem based learning. Problem itu apa? Problem itu apa? Satunya problem di rumah, problema itu apa? Problem itu masalah? Ya, problem berarti masalah. Jadi pembelajaran ini tentang masalah. Masalah yang di sini apa? Pada teknik dasar passing bawah, masalah itu apa? Ya, kesalahan, tepuk tangan. Masalah adalah kesalahan. Kita masalahnya apa ya? Ya, masalahnya tuh posisi tangan, badan, kaki. Itu tadi masalah atau kesalahan-kesalahan yang terjadi, itu namanya masalah. Jadi kita memecahkan masalah ini. Solusinya apa? Oke? Pak Guru akan bagi kelompok. Karena hanya ada 18 orang, jadi ada 4 kelompok. Satu kelompok ada yang 5, satu kelompok 5, satu kelompok 4, satu kelompok 4. Jadi 5, 10, 18. Oke? Pak Guru bagi menurut tempat duduk saja. Kelompok 1, 2, kelompok 1 ini 1, 2, 3, 4, 5. Duduk rapat-rapat. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Duduk rapat-rapat. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Duduk rapat-rapat. Kelompok 4, 1, 2, 3, 4. Ya, silakan duduk rapat. Jadi kalian diminta menentukan masalah. Masalah apa yang tadi di video tadi itu? Masalah adalah kesalahan. Satu kesalahan. Pilih saja satu kesalahan atau satu masalah. Sudah? Ya. Duduk rapat berkelompok ya. Ya, sabar. Siapa yang belum? Enak. Oke, kalian diskusi per kelompok. Yang pertama, itu isi di bagian yang pertama ya. Lembaran kerja peserta didik yang pertama, tabel yang pertama. Sudah? Di sini ada 2 pertanyaan dan diskusi dalam kelompok. Yang pertama, lihat situ. Kamu menganalisis cara passing bawah dengan benar. Itu ada pada nomor 1, 2, 3, 4 di tabel yang pertama. Sudah? Pertanyaan yang kedua. Pilih satu kesalahan. Sudah? Yang sering muncul pada passing bawah yang di video tadi itu. Sudah?
dan diskusi di dalam kelompok. Nanti masukkan hasilnya di nomor 5 sama nomor 6 dan cari solusinya. Yang di video kesalahan itu yang terakhir adalah solusinya. Oke? Kalau yang video yang pertama, cara passing bawah dengan benar itu ada di nomor 1, 2, 3, 4. Sudah? Jadi itu ada 2 pertanyaan itu. Sudah? Cara melakukan passing bawah dengan benar, kamu tulis awalan. Awalannya seperti apa? Seperti hasil pengamatan yang tadi kamu lihat di video itu. Posisi dan sikap akhir, posisi dan sikap awal, tulis itu. Pelaksanaan gerakan, tulis di situ. Posisi dan sikap akhir, tulis juga di LKPD itu. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 itu adalah cara melakukan passing bawah dengan benar. Sedangkan pertanyaan yang kedua, pilih satu kesalahan. Nah, kesalahan yang tadi video yang kedua itu kesalahan saat passing bawah. Terus solusinya apa? Contoh, tangan tidak lurus. Contoh ya, ini Pak Guru kasih contoh, tangan tidak lurus. Solusinya apa? Ya kita latihan supaya usahakan latihan tangan supaya tangan dia lurus. Oke? Itu solusinya. Silakan kerjakan di dalam kelompok. Tulis masing-masing di LKPD. Kemudian satu sisi di atas, satu sisi di bawah, dirapatkan seperti ini. Ya Pak Guru. Kemudian dikunci oleh ibu jari menempel seperti ini dan didorong ke depan seperti ini. Dan ulang lagi, tangannya dibuka seperti ini, kemudian satu di atas, satu di bawah disatukan dan ditutup dengan ibu jari dan diluruskan seperti ini. Itu untuk tangan. Sekarang untuk lengannya, terutama sikut. Yang harus kalian perhatikan adalah sikut kalian tidak boleh menekuk seperti ini, harus lurus seperti ini. Bagaimana cara supaya sikut kalian bisa lurus? Dengan fokus pada bahu kalian. Bahu kalian tidak boleh dibuka lebar seperti ini, karena ketika kamu menyatukan tangan ini maka sikut sulit untuk lurus. Silakan nanti masukkan di situ. Agak rendah. Maka bahu kalian harus dorong ke depan seperti ini. Baru sikut kalian akan lurus seperti yang saya praktikkan. Oke. Selanjutnya, perkenaan bola. Perkenaan bola itu bola kena ke bagian antara pergelangan tangan dengan sikut. Daerah sini ya, agak lengkung. Kanan dan kiri dan kanannya sama seperti ini. Ya, ini sudah masuk di pelaksanaan gerakan. Oke. Selanjutnya ke stand atau posisi bola. berdiri. Permainan bola voli sama halnya dengan permainan basket. Ada posisi sikap berdiri atau stand. Ya, kalau dalam voli, ketika kalian berdiri, anggap saja ini selebar bahu, maka harus agak digeser lebih lebar lagi. Contohnya misalkan saya ambil ke sisi sebelah kanan, tarik selebar ini melebihi lebar bahu. Kemudian posisi berdiri juga tidak harus tegak seperti ini, tapi harus diturunkan melakukan posisi squat seperti ini. Oke? Kita ulang itu pelan-pelan. Posisi stand. Buka kakinya ke kanan, lebar seperti ini, kemudian turunkan posisi. Oke. Ini sekarang kesalahan passing bawah. Pak Guru ulang di bagian yang penting-pentingnya saja. Jadi pilih satu kesalahan di situ. Di nomor 5. Terus nomor 6-nya solusinya apa? Contohnya kesalahan tangan tidak lurus. Solusinya apa? Otomatis latihan setiap hari supaya tangan lurus. Kaki tidak tekuk. Kaki tidak tekuk. Otomatis apa? Dalam praktek kaki harus usahakan tekuk supaya bolanya terarah. Badan tidak condong. Ya, itu kesalahan, badan tidak condong. Solusinya apa? Harus menggunakan badan ketika melakukan passing bawah. Itu ada di nomor tabel yang pertama, nomor 5 sama nomor 6. Jadi kesalahannya apa? Solusinya? Solusi atau perbaikan. Sudah 1 menit lagi. 1 menit lagi. Itu sudah kami kuasai dengan baik.
Karena ini sudah 2 kali Pak Guru ulang video ini. Kita permainan bola voli dengan cara sederhana. Dasarnya seperti itu. Tapi seringkali Sudah 1 menit lagi untuk diskusi kelompok. Oke, 30 detik lagi. Oke, waktu selesai. Silakan kalian ambil buku, LKPD, pena, silakan bawa ke lapangan. Kita nanti kumpulnya di lapangan. Bawa masing-masing buku, bawa dia punya LKPD, bawa dia punya pena. Oke, sekarang kita melakukan pemanasan. Ada berapa pemanasan? Ada berapa pemanasan? 2 pemanasan Arifin, bukan 8. 1 statis, yang kedua ya. Tetapi kita di sini tidak praktek statis yang mana, dinamis yang mana. Kita pemanasan dalam bentuk permainan. Di sini Pak Guru ambil permainan itu jaring, kalau di rumah biasa jala, sama ikan. Nanti yang laki-laki Pak Guru tunjuk siapa yang jadi jala atau jaring, dan yang sisanya itu jadi ikan. Jadi yang jala itu kejar ikan ini. Kan kalau di laut kan pakai jala kan gitu dia. Kurung ikan. Kamu di sini kurung ikan lagi, kurung. Tutup gini. Sudah? Jadi yang sudah ketangkap, yang ikan ketangkap, dia balik jadi jaring. Oke? Siap? Ramadan, maju. Arifin, maju. Menas, maju. Grilly, maju. Oke, silakan berpegang tangan. Kalian 4 ini adalah jaring. Yang sisanya boleh berpencar, tapi tidak boleh keluar lapangan. Siap? Dengar fluid ya? Fluid pertama itu mulai, nanti fluid kedua itu langsung selesai. Tangkap ikan. Kamu jangan terlalu besar. Nanti kamu tidak bisa. Ya. Yang jadi jala atau jaring, jangan tangannya terlalu besar. Nanti tidak bisa lari. Nanti kamu jatuh sendiri. Ya, oke. Silakan tangkap. Oke. Yang sudah ditangkap berarti dia kembali jadi jaring. Boleh bikin 2 jaring. Ini karena terlalu banyak. Boleh bikin 2 jaring. Bisa bagi 2, yang 2 orang, yang 3 orang, kalau kamu kejar. Jangan kamu tangkap Pak Guru, kamu tangkap yang ikannya saja. Ya, oke. Sudah berapa nih? Ya, pisah 3-3. Ya, silakan kejar, kamu silakan kejar, supaya cepat. Jangan. Ingat, tidak boleh keluar lapangan. Semua di dalam area lapangan. Jalan 1 kali lagi. Bagi 2. Jaringnya harus 2. Tidak boleh 1 kali semua, terlalu besar. Ya, kamu 3 kejar yang lain, kamu 4 kejar yang lain. Oke, waktu selesai. Sekarang baris, kumpul ya. Kamu berdiri santai saja, di situ. Oke.
Siapa yang tidak keringat? Saya keringat. Ya, semua keringat toh? Permainan menyenangkan kah tidak? Menyenangkan. Semangat kah tidak? Semangat. Bisa lanjut pelajaran? Bisa. Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sekarang Pak Guru akan bagi kelompok. Sudah? Siapa di sini di antara kalian yang belum tahu passing bawah? Saya. Ya, mana? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, kamu satu kelompok sini, baris. Di sini yang sudah tahu passing bawah, yang sudah bisa ya? Ya, baris kelompok 2. Baris memanjang saja. Berbanjar. Ini nih, pandangan ke Pak Guru sini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 sini. Siapa di sini yang mahir passing bawah? Yang mahir. Mahir, yang mahir kelompok 3 di sini bisa, tidak boleh gabung ya. Oke. Jadi ini ada kelompok 1. Sudah? Kelompok yang belum bisa. Ini yang sudah bisa. Ini yang mahir, ini yang sudah bisa karena setiap hari latihan. Oke, sekarang kamu punya tugas kelompok. Sudah? Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Kan kamu tadi sudah diskusi di kelas toh? Ya. Ya kan modifikasi. Kamu mau pakai apa saja bebas. Formasi apa saja bebas ya. Oke? Kelompok 1. Ini passing. Ya. Berbanjar, nanti satu orang pegang bola, yang satu lempar. Ya, nanti kamu atur kelompok. Terus yang keduanya kamu, ya formasinya kamu pakai lingkaran. Nanti satu tengah, yang satu lempar. Oke? Terus kelompok yang 2, formasi, ya kamu itu passing run, posisi berbanjar. Jadi selesai passing, kamu lari ke belakang, orang lain lagi passing. Udah? Yang kedua formasi bersaf, saling berhadapan. Ya, kelompok ketiga ini yang mahir ini. Kamu sudah modifikasi permainan. Udah? Modifikasi permainan 2 lawan 2, terus 3 lawan 3. Oke? Nanti Pak Guru kasih waktu 3 menit. Sudah? Kamu per kelompok, kamu latihan. Nanti peluit bunyi, kamu kembali ke kelompok lagi. Baru kita mulai dengan presentasi per kelompok. Oke? Siap? Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Siap, gerak. Balik kanan, bubar, jalan. Silakan ambil bola, satu orang satu. Kita ke satu. Satu kelompok satu ya, satu kelompok satu. Kamu atur. Ini kelompok 1 di sini. Sini. Nanti kelompok 2, kelompok 3 punyanya pakai ini net yang dimodifikasi pakai tali. Kamu jangan begitu. Ya, kamu pakai ini saja, batas ini. 2 lawan 2 dulu. Ya. Ya. Ini nih, tangan lurus. Ya, oke, pindah. Ya, ingat, badan condong ini angkat bersamaan. Ingat, semi tidak boleh kena di lipatan. Itu sudah kesalahan. Ya, oke. Ya, oke. Bagus sekali. Bagus. Jalan semanjing. Yang kalau sudah bisa, boleh ganti formasi yang kedua. Jadi kalau tadi contohnya yang kelompok 1 yang terpanjang sudah bisa, sekarang posisinya lingkaran. Ya itu kesalahan ya, tidak boleh harus di atas pergelangan. Ya itu juga salah, tidak boleh tangan ditarik gini lagi. Ini nih. Perhatikan ini. Lemparnya pas di atas pergelangan ini. Lemparnya. Oke, kamu makanya. Kamu kelompok jarak agak buka sedikit, agak buka. Ya, lemparnya pas ya. Terlalu kuat, lemparnya di depan teman. Yang kedua. Ya itu. Yang kedua. Boleh ambil. Lagu. Bola itu di
Wih. Sampai peluit kedua bunyi, silakan kembali ke kelompok lagi. Kasih tempat dulu. Ayo, ayo, semangat, semangat, semangat. Bagi semua bagi. Jangan cuma satu. Ada 3 orang berarti bagi 1. Bagi yang kedua, bagi yang ketiga supaya semua dapat. Karena ini praktiknya per kelompok, bukan perorangan. Ingat, tidak boleh passing atas. Semua dengan passing bawah. Usahakan lewat net. Aduh. Ya, usahakan lewat net. Kalau bola tidak bisa, bola melewati bawah net, ya kelompok ini lempar kembali lagi di atas net. Semua passingnya arahkan di atas net. Ini anggap saja net yang dimodifikasi. Kamu bergeser lagi ke sini. Ya, bola dikumpulkan kembali ke tempat, bola dikumpulkan ke tempat. Ya, baris per kelompok. Harus sakit 1 kan? 1, 2. Posisi. Ya, sekarang kamu punya tugas per kelompok. Sudah? Kamu presentasikan hasil dari kamu yang tadi latihan per kelompok itu. Yang satu kelompok itu ada 2 formasi. Nanti kelompok 2 juga sama 2 formasi. Kelompok 3 juga sama 2 formasi. Sudah? Sudah. Oke. Kelompok yang lain itu kamu lihat. Contohnya, kalau kelompok 1 maju, ya. Kelompok yang kedua itu lihat. Oh, kira-kira ini kesalahannya di mana? Oh, posisi sikap awal ini salah. Sudah? Oh, ini gerakan akhir salah, harusnya seperti ini. Kamu diskusi per kelompok. Jadi kamu lihat, contohnya kelompok 1 maju, kelompok 2 dengan kelompok 3 itu lihat. Kamu diskusi dulu per kelompok, tidak ada yang main-main ya. Kamu diskusi per kelompok, oh ini kira-kira temanya contoh. Oh ini salah. Kesalahannya di sini. Itu kelompok 3 lagi, oh ini Saulus salah, kesalahannya di sini. Oke? Bisa mengerti? Bisa. Ya. Dan saling ini, yang per kelompok juga, kalian juga menilai kamu punya teman. Nanti isinya di KPD. Jadi kamu nilai teman, contohnya tadi, oh Saulus dalam kelompok ini, Saulus, misi salahnya di mana? Ya silakan. Nanti selesai baru kamu menilai. Oh saya tadi pasangan ini penilaian per kelompok ya. Jadi kelompok 1 hanya nilai teman di kelompok 1 saja. Jadi saling kamu latihan tadi, sudah, kamu bisa tahu, oh ini teman yang pas dengan dia, tadi ini dia salah. Oke? Jadi kesalahan di mana, solusinya seperti apa? Siap? Siap. Oke. Silakan duduk semua. Duduk di sini aja, duduk tempat aja, duduk tempat. Cari tempat yang sombar sedikit. Jangan terlalu panas. Ya, Pak Guru panggil. Pak Guru panggil mulai dari kelompok. Kamu agak mundur-mundur ke belakang lagi. Cari tempat yang sombar saja, jangan terlalu panas itu tuh. Berteduh di bawah ini, bayangan pohon kelapa. Ya, kelompok 3, tepuk tangan. Silakan. Semua maju. Silakan. Kamu mempresentasikan kamu punya formasi tadi. Ya.
Boleh? Sabar dulu ya. Yang lain boleh ambil buku, pena, LKPD boleh ambil. Nanti ada penilaian di situ. Ya, di tahap ini kamu bisa menilai ini nih. Kamu punya teman ini, salahnya di mana? Sudah? Nanti selesai kamu istirahat. Oke, kamu boleh tulis. Oh, saya pasangan April salahnya di mana? Tinggal tulis saja ya. Oke? Bisa mengerti? Siap. Pak Guru kasih waktu ya. Kulit pertama itu mulai, kulit kedua itu selesai. Ya, ini formasi 2 lawan 2. Hanya satu sentuhan, hanya satu. Yang satu kasih lewat, satu kasih lewat. Kamu mengamatinya, kamu pasangan di kelompok masing-masing. Jangan mengamati yang sana. Nanti Doran dan Doran berpasangan, nanti yang lain mengamati yang lain. Oh, ini dia sudah mengerti atau belum? Kesalahannya di mana? Oke? Ayo. Ganti, pergantian. Menas masuk. Menas jangan pilih pasangan. Ya, kamu juga menilai dorang ini. Kira-kira kesalahannya di mana? Nanti kalau di LKPD baru penilaian per kelompok. Di kamu punya kelompok masing-masing. Tapi kamu harus kasih saran ke dorang kelompok 3. Kira-kira sarannya di mana? Ganti. Farhan keluar. Oke. Oh ya, oke. 3 lawan 3. Ya, nanti tunggu. Berarti lanjut 2 lawan 2 dulu. Nanti selesai teman ke kamar mandi, baru 3 lawan 3. Oke, semangat. Maju, ambil. Ingat, kan tadi sudah bilang ada bola depan itu tuh. Satu kaki maju. Jangan passing atas, passing bawah. Kalau bola di belakang otomatis mundur ini, lari mundur. Passing. Farhan, ayo 3 lawan 3. Menas masuk. Sekarang formasi yang kedua, 3 lawan 3. Bagi ke teman yang lain. Maju, ambil. Ya. Ambil. Ayo ambil bola, gerakan cepat. Hanya satu sentuhan ya, ambil. Kalau menerima bola langsung kasih lewat, hanya satu sentuhan. Jangan bagi ke teman di satu tim lagi, langsung kasih lewat ke seberang. Yang lain perhatikan. Kuat, dorongan kuat Farhan, dorong kuat. Kembali ke lawan. Ya apa tuh bola? Oke. Berdiri. Oke, kelompok 3 berdiri sini. Mana kelompok 3? Ayo kelompok 3. Kelompok 3 semuanya berdiri di depan sini. Kelompok 3. Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Gini, Mena, terus stop pegang-pegang kopi terus. Ya, berdiri depan sini. Betul. Menghadap ke teman-teman. Jangan masuk ke dalam sini. Belum, kamera betul. April.
jangan berdiri terlalu panjang ini. Semua maju ke depan, semua berdiri. Berbanjar. Bersab. Maju sini lagi. Sana. Ya. Jangan di belakang teman. Ya, silakan. Penilaian. Kira-kira tadi siapa yang salah? Ya, Farhan salahnya di mana? Ayo, suara besar. Farhan salahnya di mana? Kaki. Farhan kakinya kenapa? Suara besar, ayo. Farhan kenapa? Kaki kenapa? Iya, salah satu kaki tidak di depan ketika bola berada di depan. Otomatis kalau tidak depan, otomatis tidak bisa ambil bola yang depan. Terus siapa lagi? April kenapa? Tangan tidak? Ya, tangan tidak dirapatkan. Bolanya keluar, tidak menempati sasaran. Ada lagi? Nenas. Nenas kenapa? Ya, kaki tidak dibuka. Nenas semua dari tadi kaki tertutup begini. Tabung juga ada nilai di sini lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Tidak pernah salah tuh bagas asal lebih betul. Kalau bukan asal lebih. Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1 berarti kelompok yang 3 kamu nilai tadi yang kamu berpasangan dengan teman itu kira-kira siapa yang salah. Silakan ambil bola. Oke, langsung. Oke, sekarang formasi yang kedua. Ya, lingkaran, silakan. Ya, silakan atur baiknya seperti bagaimana. Ingat ya, kelompok 2 dengan 3 perhatikan. Oke, selesai. Silakan berdiri. Bersab. Ya, silakan yang menilai, masukan, saran, tanggapan silakan dari kelompok 3 maupun kelompok 2. Suara besar, ayo. Fania kenapa? Fania kenapa? Ayo, berani bicara, berani, ayo. Feni kaki tidak dibuka selebar bahu. Oke, Feni kaki tidak dibuka selebar bahu. Terus apa lagi? Fania kenapa? Ya, tidak dibuka selebar bahu. Apa lagi? Satu lagi. Ya, sama ya. Berarti kebanyakan kaki tidak dibuka selebar bahu. Kaki tutup begini nih. Atau ada juga yang kaki kalau terbuka besar, hanya selebar bahu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikut kelompok 2. Natif banyak saya kan dan di situ ini tuh. Oke, boleh. Boleh LKPD-nya boleh taruh. Boleh disimpan di sana. Ayo langsung gerakan. Yang lain perhatikan, kamu usahakan menghadap ke teman kelompok yang lain.
Ya, kamu passing run ya. Passing langsung pindah ke belakang, passing pindah ke belakang. Ya, harus jalan. Ah, itu kesalahan. Jadi perhatikan, itu kesalahan. Ingat, Petronella, dorongan ke teman. Jangan dorongan ke atas, itu juga kesalahan. Ayo ambil bola cepat, ayo gerakan. Ya, itu juga kesalahan. Ambil. Bergerak, ayo bergerak. Bola di mana bergerak? Oke, yang kedua. Ambil, bergerak, jangan berdiri diam begini, bergerak. Ingat ya, kamu nilai ini kesalahan banyak sekali di kelompok 2. Oke, silakan selesai untuk kelompok 2. Silakan berbaris di depan kelompok 1 dengan 3. Bolanya ditaruh. Ya, silakan. Satu-satu, siapa? Ya, kaki tetap terbuka. Apalagi? Lihat kanan tidak terlihat. Baca di kampungnya itu. Hah? Kenapa? Iya. Kasih saran atau tanggapan yang baik. Jangan cia Baca kenapa? di itu. Coba. Arifin kenapa? Ya, salah satu kaki tidak dipan. Terus apa lagi? Ya, Muhammad Arsa kenapa? Iya, karena tidak menuju bola. Oke? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, semua berdiri. Semua berdiri, ayo semangat. Buku semua ditaruh, LKPD ditaruh. Silakan pegang pena. Oh iya, yang di mana? Ya, sekarang bentuknya lingkaran. Bentuknya lingkaran, ayo bentuk lingkaran. Ayo. Bentuknya lingkaran, nanti penanya ditaruh di kalian punya depan badan. Di depan ya, pas di depan. Lingkaran. Saling berpegang tangan. Fania, ayo Fania. Ya, oke. Karena tadi semua tidak semangat, sekarang Pak Guru kasih semangat lagi untuk lanjut ke yang berikut. Kita main ice breaking lagi. Sudah? Kepala, pundak, lutut, kaki. Intinya di pena. Nanti kalau sambil menyanyi kepala, pundak, lutut, kaki, pena. Langsung semua gerakan ambil pena. Siap? Siap. Tahu? Nyanyi dengan gerakan. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Pena. Oke. Banyak terlambat. Satu kali lagi. Satu kali. Kepala, pundak, lutut, kaki. Terus. Kepala, pundak, lutut, kaki, Pena. Oke. Tepuk tangan semua. Baris. Kumpul sini. Duduk saja ya. Bebas. Sekarang kumpul di sini. Semua duduk bebas. Duduk. Gini. Tidak usah bawa buku. Semua duduk saja. Bebas. Nanti selesai ini baru LKPD dikumpul. Jangan duduk jongkok begitu, tidak boleh. Semua taruh alas di atas itu. Ya. Oke, masih semangat? Masih.
Oke, sekarang Pak Guru akan evaluasi. Yang pertama, untuk posisi dan sikap awal. Ini perorangan dengan kelompok ya. Masih banyak juga yang salah. Sudah? Kaki tidak? Ya, kaki tidak. Kebanyakan kaki tidak dibuka selebar bahu. Badan juga tidak ada yang condong. Semua badan ini tegak semua ini. Pas saat penerimaan bola di bawah otomatis tidak bisa. Ini karena badan semua posisinya di atas ini. Sudah? Terus, untuk lengan, rata-rata lengan atau tangan itu semua sudah benar ya. Karena semua sudah lurus. Yang kedua, pelaksanaan gerakan untuk kaki semua sudah baik. Oke. Terus, badan juga masih salah. Rata-rata semua individu maupun kelompok, badan tidak ada yang condong ini. Semua badannya gini saja nih. Kan otomatis yang benar itu. Kalau kaki dibuka selebar bahu, badan gini nih. Condong ini, bukan bungkuk tapi condong ke depan. Oke? Bisa mengerti? Bisa. Terus pandangan mata, oke. Rata-rata pandangan mata semua sudah baik, semua sudah tertuju ke arah bola. Oke, terus sikap akhir, posisi kaki, badan dengan pandangan mata semua sudah baik. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mungkin ada hal-hal yang belum kalian pahami, silakan bertanya. Dari praktek tadi mungkin ada yang belum dipahami. Siapa yang belum pahami lagi? Semua sudah bisa? Semua sudah bisa? Sudah. Ya. Oke, kalau semua sudah bisa, tepuk tangan satu kali lagi. Oke, untuk pertanyaan refleksi buat kalian. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kalian kuasai dari pembelajaran tadi? Yang kalian kuasai tentang apa tadi? Ya? Apa yang sudah kalian kuasai? Ya, passing bawah. Ya. Kesulitan apa yang kalian alami tadi saat melakukan passing bawah? Kira-kira kesulitan apa saat passing bawah? Ya, kaki. Apa lagi? Tangan. Ya, tangan. Apa lagi? Badan. Ya, badan. Kan rata-ratanya badannya tidak condong. Itu kan kesulitan artinya masalah yang kalian hadapi tadi. Kan kebanyakan tadi itu. Kan saat tadi Pak Guru evaluasinya kan kebanyakan rata-rata di badan semua tidak condong. Oke? Itu adalah kesalahan-kesalahan. Terus bagaimana cara kalian mengatasi kesalahan itu? Ya? Ya. Dengan cara belajar, latihan juga di rumah. Jadi bukan satu kali ini saja kita praktek itu kamu tahu, tidak. Pasti ada dia punya tahap demi tahap sampai kalian bisa tahu sampai mahir cara melakukan passing bawah itu yang benar itu yang bagaimana. Oke? Jadi kesimpulan yang kita ambil dari materi ini adalah pembelajaran teknik dasar passing bawah itu banyak terdapat kesulitan-kesulitan. Contohnya pada sikap awalan tadi, sudah. Saat melakukan gerakan, sudah. Saat sikap akhir, semua belum sempurna. Dan kita akan memperbaiki ini terus, bukan saja di sekolah ya, tapi kita harus rajin latihan juga di rumah. Itu kesimpulan dari semua itu. Jadi belajar ya. Pembelajaran ini bukan saja kita langsung mengerti, apalagi yang tadi yang belum menguasai. Itu bukan, oh Pak Guru ini kasih latihan langsung tahu, tidak. Itu perlu proses lagi. Jadi bukan saja di sekolah, kita juga banyak latihan di rumah. Oke, semua sudah bisa mengerti? Sudah. Bisa mengerti? Sudah. Ya. Pembelajaran selesai. Sebelum selesai Pak Guru menutup semua ini, kita melakukan apa tadi dulu? Berdoa. Mulai kegiatan tadi berdoa, selesai berdoa tadi apa? Mulai kegiatan tadi praktik itu apa? Iya, pemanasan. Selesai pemanasan harus? Iya, pendinginan. Oke, semua berdiri. Berdiri di tempat saja. Mundur lagi ke belakang, mundur. Mundur, semua mundur. Jangan di belakang Pak Guru, semua di depan Pak Guru. Ya, jadi selesai mulai pemanasan, selesai harus Pendinginan. tujuan pendinginan untuk apa? Supaya badan tidak panas. badan tidak sakit. Masa badan tidak panas bagaimana? Orang pemanasan itu badan sudah panas, pendinginan itu supaya badan tidak sakit. Dah? Otot-otot relax kembali. Oke, semua tangan di atas. Ikut Pak Guru punya gerakan. Oke, tangan ke bawah, digoyang-goyang. Angkat lagi tangan ke atas. Oke, tangan ke bawah. Angkat lagi tangan ke atas. Tangan ke bawah. Ayun, lihat. Ayun. 1, 2, lihat Pak Guru. 3, 4,
5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang, buang ke belakang. 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, masih tetap berdiri. Perhatikan. Tugas untuk minggu depan ya. Iya. Tugas untuk minggu depan, kalian membuat video teknik dasar passing bawah di rumah. Sudah? Terus kirim ya, teknik dasar passing bawah. Pulang buatnya di rumah, terus kirim di Pak Guru punya nomor WA. Itu tugas di rumah ya. Jadi bukan saja di sekolah, nanti di rumah juga ada tugas. Itu tugas di rumah. Sudah, batas pengumpulan itu jam PJOK minggu depan. Pak Guru WA-nya Pak Guru. Ya, materi untuk minggu depan. Materi untuk minggu depan masih tetap pada permainan bola besar, yaitu permainan bola basket. Jadi kita minggu depan sudah masuk di permainan bola basket. Permainan bola voli untuk teknik dasar passing bawah terakhir hari ini tugasnya dikumpulkan minggu depan. Dan untuk minggu depan itu masih tetap permainan bola besar, yaitu materi bola basket. Ini bola voli sudah akhir hari ini. Oke, siap gerak. Mengakhiri pertemuan di hari ini. Mari kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terus. Semua gabung. Kelas 6. Yes, 1, 2, 3. Kelas 6. Yes!